Oke, senang depan, senang pertengahan minggu. Ngerankun po Lady kayo sebagai pemimpin charity. Laguan po istimewa tampinay Tenten dan renungan di sampaian di tampinay Sikuanto. Karena toko sembayang tepat hai kinarahingan hai tak sendu tapi ni kerjaan di surga namun saya tahu menggunakan timpu di tiapa mulai hai kebaktian pertengahan minggu ya Tuhan persarahan hai media biar kebaktian itu lancar dan ikut di kehendak pesa dua nih hai manta di gangguan di kosa-kosa gelapan mau pangkasal hai biar Roh Kudus malaikat bekerja salam pelajaran hati apa surga senan di sarahanku doa di suang di ngaran Tuhan Yesus Kristus Tuhan nam juru selamat hai amin. Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Bertemu kembali kepada kita semua dalam
sembahyang pertengahan minggu. Dan sebelum itu saya sangat bersyukur, berterima kasih atas pimpinan daripada Saudara Lady Koyo, dan begitu juga dengan doa dan seterusnya kepada lagu istimewa. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, pada petang ini saya sangat senang menyampaikan satu firman Tuhan yang bertajuk, kita tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab di dalam Amsal 1 ayat 10 dan juga 16 yang berfirman, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Kerana kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Amsal 1 ayat 10 dan juga 16. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Pena Imperasi menuliskan yang dimaksudkan dengan judul renungan kita pada petang ini, saudara. Kita tidak mau menuruti kita tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa. Sebagai petunjuk kita untuk memilih yang terbaik itu adalah, pertama saudara, bukti seorang tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa ialah bila mana orang selalu membicarakan tentang kebenaran dengan berani dan mau berkorban atas segala miliknya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mari kita lihat tulisan Roh Nubuat dalam Prophet and King halaman 142 yang berfirman, Allah memanggil orang-orang seperti Elia, Nathan, dan Yohanes Pembaptis, yaitu mereka yang mau membawa pengabaran dengan setia. Apapun akibatnya, orang yang mau membicarakan kebenaran dengan berani, walaupun itu memerlukan pengorbanan atas segala miliknya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, itulah bukti yang pertama bila orang tidak mau menuruti orang-orang yang berdosa. Oke, bukti yang kedua saudara ialah bukti seseorang tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa ialah bila mana orang itu berbuah dengan melakukan pekerjaan kebajikan dan selalu mengucapkan kata-kata manis. Ya saudara, mari kita lihat tulisan Roh Nubuat dalam Review and Health 16 Agustus 1881 yang berfirman, perilaku prinsip adalah buah yang dituntut Kristus dari kita. Melakukan pekerjaan kebajikan, mengucapkan kata-kata manis, dan menunjukkan keperhatian bagi orang miskin yang berkekurangan dan yang ternyah-nyah. Dan itulah bukti mereka yang tidak mahu menurut bujukan orang-orang yang berdosa. Yang kedua itu saudara. Dan yang ketiga saudara, bukti seseorang tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa ialah bila mana dalam kehidupan orang itu tidak tersandung dalam pencobaan dan setia melaksanakan apa yang diinginkan Kristus melalui dia, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mari kita lihat lagi dan kita baca firman Tuhan dalam Roh Nubuat Prophet and King halaman 576 yang berfirman, sekiranya orang Kristen dapat memahami beberapa kali Tuhan memberikan perintah kepada mereka agar musuh yang menyangkut mereka tidak terlaksana. Mereka tidak akan tersandung di jalan sambil mengomel. Iman mereka tetap pada Allah dan tidak ada pencobaan yang berkuasa menggoncangkan mereka. Mereka akan mengakui Dia sebagai sumber kebijaksanaan dan kegunaan. Dan Dia akan laksanakan apa yang diinginkannya untuk dikerjakan melalui mereka. Ya, itulah bukti yang ketiga saudara mengenai orang yang tidak mau menuruti bujukan orang yang berdosa. Seterusnya saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, bukti seseorang tidak mau menuruti bujukan orang berdosa ialah bila mana orang itu tidak mau bekerja sama dengan malaikat untuk melaksanakan misi surga. Ya, saya akan ulangi saudara. Bukti seseorang tidak mau menuruti bujukan orang berdosa yang keempat ialah bila mana orang itu mau bekerja sama. Bila mana orang itu mau bekerja sama dengan malaikat untuk
melaksanakan misi sorga. Oke, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roh-Nubuat, buku Education halaman 271 yang berfirman, saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, semua orang yang terlibat dalam pelayanan adalah tangan menolong Allah, saudara. Mereka bekerja sama dengan malaikat. Sebenarnya mereka adalah manusia melalui siapa malaikat melaksanakan misinya. Malaikat berbicara melalui suara mereka, saudara. Dan bekerja melalui tangan mereka. Manusia pekerja yang bekerja sama dengan malaikat surga mendapatkan keuntungan dari pendidikan dan pengalaman. Ya saudara, bukti yang terakhir seseorang tidak mau menuruti bujukan orang berdosa ialah bila mana orang itu selalu mendatangkan perasaan kegembiraan yang luar biasa atas kebenaran praktis yang sehat dan senantiasa menghidupkan prinsip dasar kekristenan. Ya saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roh-Nubuat Efesul halaman 252 yang berfirman, kebenaran yang ditampilkan dengan indah akan mendatangkan perasaan kegembiraan yang luar biasa. Tetapi terlalu sering kebenaran yang ditampilkan dengan cara ini tidak mengisi kebutuhan makanan yang diperlukan untuk menguatkan dan melindungi orang percaya dalam peperangan hidup. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kebutuhan yang penting, pencobaan yang sekarang, pergolakan jiwa, semua ini harus dihadapi dengan kebenaran praktis yang sehat dalam prinsip dasar kekristenan. Ya saudara, dalam kasih Yesus Kristus, ada 5 bukti seseorang tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa. Jadi saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, perkara ini haruslah kita praktikkan dalam kehidupan kita, terutamanya di akhir-akhir zaman ini, saudara. Dan saya percaya, apabila kita praktikkan 5 bukti seseorang tidak mau mendengar bujukan orang-orang berdosa seperti yang kita dengar dan yang ternyata sebentar tadi, saudara, saya pasti iman kita akan dikuatkan. Iman kita dikuatkan, kehidupan kita tetap lebih dekat kepada Yesus. Dan yang sangat luar biasa, yang sangat menggembirakan kita, saudara, apabila Yesus datang, pastinya kita tetap bersedia. Dan pastinya kita akan mendapat keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Dan pastinya sorga adalah milik kita. Terima kasih saudara atas perhatian renungan pendek ini. Semoga renungan ini menjadi berkat kita. Tuhan memberkati. Oke saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, sebentar tadi kami bersyukur karena kebaktian pertengahan minggu ini dijalankan dengan baik bersama dengan Engkau Tuhan. Dan sebentar tadi kami sudah diberkati Tuhan dengan lagu-lagu pujian, begitu juga dengan lagu istimewa, dan begitu juga dengan firman Tuhan yang luar biasa itu. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu untuk kami. Dan biarlah 5 bukti seseorang tidak mau mendengar bujukan orang berdosa itu kami praktikkan dalam kehidupan kami. Memperkuatkan iman kami lebih dekat kepada Yesus Kristus. Agar setiap kami dibentuk menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Dan agar apabila Engkau datang ke dunia ini Tuhan, pastinya semua kami yang ada di sini akan diselamatkan dan akan diangkat ke surga. Begitu juga yang menyertai dengan pelayanan ini di dalam media. Terima kasih Tuhan atas mendengaran-Mu doa kami, dan doa ini Tuhan kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami semuanya. Amin.